Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dari saudari Alvina. Saya akan membahas poin C, yakni orang-orang pertama yang memeluk Islam. Oke, di sini saya akan menuliskan sedikit poin-poin pentingnya saja. Oke, Rasulullah SAW, beliau dahulu pertama-tama berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam hal ini Rasulullah itu mendakwahi istrinya, yakni Khadijah, pertama kali, sedangkan urut-urutannya secara pasti saya atau kami belum tahu secara urutan dari pertama sampai akhir urutan orang pertama yang masuk Islam. Di sini di makalah saya paparkan ada 5 besar dari Ibnu Hisham, yakni 1 ialah Khadijah, 2 ialah Zaid bin Haritsah, 3 ialah Ali bin Abi Thalib, 4 Abu Bakar Asy-Siddiq, 5 Bilal bin Rabah. Oke teman-teman, yang saya sebutkan ini belum tentu pasti urutan-urutan orang-orang masuk Islam pertama. Dikarenakan apa? Itu dikarenakan Rasulullah SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Untuk kepastian dan urutannya yang pasti benar itu kami belum mengetahui. Bila teman-teman ada yang mengetahui, bisa disampaikan di grup ataupun di grup WA lah, pastinya di grup WA. Jadi teman-teman, urutannya diantaranya 5 besar tadi. Terus beliau Ibnu Hisham mengatakan juga tidak hanya 5 besar, tapi ada 40 orang yang disebutkan sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam. Gitu teman-teman. Jadi yang saya paparkan di makalah itu tidak lengkap yang saya sebutkan, dan buat simpel saja saya buat 5 besar aja gitu. Terus teman-teman, kita langsung saja buat kesimpulannya makalah ini ialah 1. Pertama-tama, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira tahun ketiga pengasihan di Gua Hira, tepatnya pada Ramadan. Saat itu beliau usianya ialah 40 tahun 6 bulan 12 hari. Terus mengenai malaikat yang turun menyampaikan wahyu tersebut, yang saya ketahui ialah malaikat Jibril, menyampaikan sebuah ayat-ayat Quran untuk pertama kalinya, yakni surat Al-Alaq 1-5. Sebagaimana disebutkan dalam makalah, bisa dibaca, pasti kalian hafal. Saya nggak usah baca lah, pasti kalian sudah tahu surat Al-Alaq 1-5. Terus beliau itu sudah dijelaskan juga cara beliau berdakwah sedikit, nggak disebutkan lah, tapi cara wahyu turun tersebut dibahas pada poin B. Kalian bisa baca yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, yang menurut saya acuan dari Aisyah radhiyallahu an menurut saya referensi bagus, jadi saya ambil Aisyah radhiyallahu an. Sebenarnya ada banyak mengenai bagaimana cara wahyu
pertama turun, tapi yang saya sebutkan ialah Aisyah, riwayat Aisyah, karena saya memilih Aisyah itu aja. Kesimpulan kedua ialah orang-orang yang memeluk Islam itu disebut, bukan orang-orang yang memeluk pertama Islam disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, yang sudah disebutkan dalam makalah ada 5 besar menurut Ibnu Hisham, yakni Khadijah, 2 Zaid bin Haritsah, 3 Ali bin Abi Thalib, 4 Abu Bakar, 5 Bilal bin Rabah. Oke teman-teman, menurut saya itu kesimpulannya. Terus saya ingin menyampaikan hikmah dari kita mempelajari wahyu pertama dan orang-orang Islam. Pertama, menurut saya kita harus lebih memperkuat iman, apalagi di zaman ini, melihat iman orang-orang Islam dahulu imannya sangat kuat, seperti Abu Bakar itu ketika mendengar Rasulullah SAW menerima wahyu dari malaikat dan diberikan amanat oleh Allah, itu beliau langsung yakin. Beliau hanya mempertanyakan, ingin pernyataan saja, benar demikian atau tidak. Beliau pada saat itu langsung itu mendengar Rasulullah dapat amanat dari Allah SWT, menerima wahyu. Terus beliau pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW, terus dibuka pintu Nabi Muhammad, terus beliau bertanya, terus Nabi Muhammad menjelaskan bagaimana panjang lebar, tapi Abu Bakar ini langsung menyekat ataupun tidak ingin dijelaskan, tapi ingin pernyataan saja, benar demikian atau tidak. Pada saat itu Nabi Muhammad hanya menjelaskan, belum paham kemungkinan, tapi saya yakin cerdas patronala. Terus Abu Bakar menjelaskan, saya sebenarnya ingin menyatakan ya Rasulullah, kurang lebihnya begitu. Terus Nabi Muhammad, benar demikian. Terus Abu Bakar itu mengucapkan ya sebentar, tapi langsung memberi pernyataan dan menyatakan keimanannya bahwa dia percaya dan iman. Oke teman-teman, itu saja kesimpulannya. Mungkin panjang lebar dari poin C, penjelasan saya poin C mungkin sedikit. Oke teman-teman, itu saja dari saya sebagai anggota dari kelompok 5 bersama Alvina Tamayati dan saya Muhammad Suzanto dari IGDC 5. Terima kasih apabila ada yang menolak video ini karena saya belumlah membuat makalah ini bersama teman saya sangat berterima kasih sudah dibantu. Dan seterusnya saya ingin saran dari kritik teman-teman untuk memberikan komentar agar membangun saya dan teman saya, anggota saya yang lainnya untuk menjadi lebih baik ke depannya, agar kami bisa dapat membuat makalah lebih baik dan lebih jos dahsyat. Saya menyadari juga makalah ini bukanlah sempurna, saya hanya membuat semampu saya. Bila ada kesalahan saya minta maaf, dan kurang lebihnya ini presentasi dari saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.